Shalom sahabat kabar baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa sahabat, subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat kabar baik. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Roni Titahena dalam segmen Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman dan percaya kita di tengah-tengah COVID pandemi yang sedang berlangsung. Saya percaya doa dan harapan saya, semoga semua sahabat kabar baik di mana saja berada yang sedang melihat video ini tetap diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan tidak akan pernah terkena oleh wabah virus COVID-19. Haleluya, haleluya. Karena Tuhan kita luar biasa dan sahabat adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sebuah kebenaran yang sangat memberkati saya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kebenaran ini saya dapatkan pada hari Minggu kemarin oleh istri saya. Itulah sebabnya saya mau berbagi dengan sahabat yang ada sedang melihat tayangan ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan bahwa marilah kita melakukan, ini sebuah pertandingan iman, melakukan pertandingan perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa sahabat? Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah mari kita berfokus total kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam pekerjaan apapun, apa saja yang sahabat sedang kerjakan, fokuslah kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Pandangan kita tertuju kepada Tuhan, artinya hidup kita fokus kepada Tuhan. Apa sih mau Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan sahabat. Haleluya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam melakukan berbagai hal apa saja yang sedang sahabat kerjakan, baik itu di bidang olahraga, bisnis, ataupun pekerjaan yang lainnya, pelayanan, usaha. Mungkin sahabat punya pabrik, dalam melakukan berbagai macam usaha-usaha di bidang kuliner, apapun itu, mari fokus kepada apa yang sahabat sedang lakukan. Fokus artinya sahabat sedang betul-betul menaruh sebuah perhatian dan mata tertuju dan seluruh konsentrasi kita curahkan ke sana. Saya beri sebuah ilustrasi yang sederhana. Kalau fokus, misalkan sahabat biasanya menyiram tanaman, menyiram bunga, lalu kemudian air di selang itu sahabat pencet itu air dan dia akan keluar lebih fokus lagi, lebih kecil, lebih fokus dan lebih mengena sasaran yang sahabat kendaki. Mungkin kalau tanpa dipencet lagi, maka jangkauan air itu hanya beberapa meter, tetapi ketika sahabat memfokuskan itu air, maka dia akan lebih jauh dan kena pada fokus sasaran yang sahabat sementara inginkan. Juga misalkan senter yang sahabat bisa nyetel sehingga arahnya lebih fokus. Nah, lebih jelas lagi kalau kamera sahabat. Nah, kamera itu biasanya kalau kita fokuskan itu, maka kamera itu akan lebih fokus pada titik yang kita ambil dan arah itu, titik di mana kita ambil itu semakin jelas. Itu yang disebut dengan fokus, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi ingat, ada orang banyak juga yang gagal fokus. Gagal fokus artinya membuat kita bisa sakit, gagal, kita bisa mengalami masalah, bahkan berbagai macam hal yang kita tidak inginkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa ketika kaum Israel mereka melihat kuda dan kereta dari Firaun, dari kerajaan Mesir menyerang mereka, mereka mulai ketakutan mereka karena fokus kepada kuda dan kereta dari Raja Firaun. Tetapi apa yang terjadi?
Tuhan berkata bahwa kamu diam saja karena aku yang akan berperang menggantikan kamu. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka berfokus kepada masalah, berfokus bukan kepada pertolongan Tuhan, kepada kebesaran Tuhan, kepada keajaiban Tuhan. Tetapi yang mereka fokuskan itu adalah masalah mereka, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah sahabat, itulah sebabnya kita masih punya kesempatan untuk kita akan mengubah itu, sahabat yang diberkati. Belum ada kata terlambat, ya. Kalau kita bicara tentang pertolongan Tuhan, maka tidak ada kata terlambat. Fokus itu dapat mengubah pandangan kita. Tadi saya beri contoh kamera. Kalau kamera yang fokusnya semakin lemah, maka pandangan pun akan semakin buram atau kabur, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya jangan sampai kita salah fokus kita lah dalam melihat segala sesuatu. Sahabat harus benar-benar berfokus kepada apa saja yang sedang kita kerjakan, sahabat ini berkati. Jadi arah kita yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah tetap tertuju di depan. Nah, Rasul Paulus pernah menasihatkan sahabat dan saya. Di situ dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 14 dikatakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di depanku. Tuhan mau supaya fokus kita, pandangan kita tetap tertuju di depan. Tuhan mau supaya kita tetap melihat hal di depan. Konsekuensinya kalau kita melihat ke belakang, hati-hati sahabat, kita akan jadi seperti istri Lot, sehingga menjadi tiang garam. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 62 di situ dikatakan seorang pembajak tidak boleh menoleh ke belakang karena dia tidak akan layak dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya jika kita mengikuti Tuhan dan kita melihat kembali hal-hal yang di belakang, hal-hal yang sudah pernah terjadi, kelemahan-kelemahan yang sudah pernah terjadi, maka kita akan gagal, tidak akan layak untuk mengikut Tuhan. Segala kelemahan dan kesalahan kita yang sudah pernah kita lakukan, kita lupakan. Tuhan sudah melupakan. Tuhan minta lupakan semua yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Yang Tuhan maksud adalah mengarah ke depan, karena bukan langkah awal yang menentukan akan keselamatan saya dan sahabat, tetapi langkah akhir. Itulah sebabnya siapa yang bertahan sampai akhir, dialah yang diselamatkan. Haleluya, haleluya sahabat, kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita tetap memandang kepada Tuhan. Yang pertama tetap berfokus, dan yang kedua adalah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan dengan cara meninggalkan segala beban dan dosa kita. Dikatakan di dalam ayat yang kedua itu bahwa marilah kita meninggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beban itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak bisa maksimal dalam melakukan sesuatu. Ilustrasinya adalah ini sebuah perlombaan lari. Kalau saudara dengan sebuah beban dan melakukan lomba lari, maka saudara tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa mencapai finish pada waktu yang ditentukan. Kenapa? Karena saudara punya beban. Itulah sebabnya Tuhan berkata, marilah kepadaku setiap orang yang lesu, berikanlah beban kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beban membuat kita tidak bisa cepat dalam mencapai garis finish. Tetapi dosa itu adalah sesuatu pelanggaran yang membuat kita justru mendapatkan diskualifikasi, dikeluarkan dari pertandingan oleh karena sebuah kelemahan dan kesalahan. Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, beban itu membuat kita tidak bisa kuat dalam melakukan sesuatu. Tuhan Yesus pernah memikul salib ketika mengalami jalan salib, ketika mau disalibkan, saudara yang diberkati. Kita tahu bahwa salibnya cukup berat. Dia pernah berkata seperti ini, bahwa aku haus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa aku capek. Betul, dia berkata aku haus karena dia adalah 100% manusia ketika itu. Dia juga 100% Allah. Dia mempunyai dua sifat, sifat kemanusiaan dan sifat ilahi. Secara manusia dia haus, tapi dia tidak pernah berkata bahwa aku capek. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menanggung beban dosa yang begitu besar, dia mau, dia rela, dan dia melakukan itu hingga sampai pada titik yang terakhir. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ingat juga ada sebuah perkataan Tuhan Yesus yang sangat memberkati saya. Di situ dikatakan bahwa, ya Bapa,
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sahabat, ini orang yang sedang menyakiti Tuhan Yesus. Dia justru berkata ampuni. Kalau kita, orang sakiti kita, apa yang kita katakan? Tuhan Yesus justru berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Kalau mungkin kita berkata, kita serahkan nyawanya kepada Tuhan. Orang yang menyakiti kita, Tuhan, saya serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, justru terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati, mari kita fokus kepada Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa kita harus mata kita tertuju kepada Yesus dalam melakukan sesuatu hal? Karena Yesus adalah penunjuk arah. Di situ dikatakan, marilah lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, karena dia adalah penunjuk arah. Ini lomba lari, sahabat. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk yang diberikan, maka kita akan bisa keluar dari arena, ya, dari apa yang telah ditentukan. Mungkin kita bisa mengambil jalan pintas, tapi itu salah jalan, saudara, dan tidak akan bisa mendapatkan hadiah yang telah disediakan. Itulah sebabnya mari kita mata kita tetap tertuju, karena Yesus adalah penunjuk arah. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah sebabnya saya mau mengajak sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadikan Yesus adalah penunjuk arah dalam kehidupanmu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang keempat dikatakan bahwa Yesus sebagai teladan. Kenapa mata kita tertuju kepada dia? Karena yang keempat, dia adalah teladan. Teladan dalam kehidupan kita. Dalam hal apa saja dia merupakan teladan. Teladan dalam penderitaan, dia rela menanggung penderitaan. Kita menderita saat ini, sahabat yang diberkati. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang mengalami kesulitan hidup. Ya, banyak mungkin yang sekarang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang terpapar sakit, mungkin ada yang usahanya mulai menurun, omsetnya menurun, bahkan mungkin usahanya tutup oleh karena COVID-19. Sahabat yang diberkati, mari kita jadikan Yesus sebagai teladan. Teladan dalam penderitaan, dia rela menanggung semuanya. Teladan dalam pengampunan dan hal pengampunan, dalam kerendahan hati, dalam kemurahan hati. Yesus adalah teladan dalam hal-hal seperti ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Ini teladan yang sangat baik yang perlu kita teladani dalam kehidupannya, dan dia adalah orang yang sangat sabar, penuh dengan kasih. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kelima adalah mengapa mata kita tertuju kepada Yesus? Karena dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia adalah mentor kita. Dia senantiasa memberikan kita motivasi sebagai seorang motivator yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia memimpin kita, dia melatih kita, dia menasihati kita, dia membimbing kita untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang senantiasa membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa ini sebuah perlombaan. Kita diperhadapkan dengan sebuah hadiah yang luar biasa. Kita akan siap menerima hadiah itu. Nah, siapa pemimpin sahabat, siapa pelatih sahabat, siapa mentor sahabat? Kalau Yesus adalah mentor, pelatih sahabat, maka saya percaya sahabat akan menjadi seorang pemenang. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya beri contoh, jika dalam sebuah klub kesebelasan sepak bola, lalu ketika usai pertandingan dan mereka mengalami kemenangan, sahabat yang diberkati, pertama-tama sebelum mereka mengangkat trofi piala kemenangan dengan sukacita, mereka duluan semua para pemain itu datang dan mengangkat pelatih mereka. Mereka angkat dan buang ke atas, kemudian mereka datang itu lagi pelatih dengan bersukacita, mereka angkat lagi ke atas. Sahabat yang diberkati, lalu kemudian barulah mereka angkat itu piala mereka. Sahabat, saya percaya bahwa ketika kita melakukan pandangan kita, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan tetap memimpin kita kepada kebenaran satu, kepada kebenaran yang lain, dan hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang pertama-tama kita diliputi sukacita, kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, barulah sahabat yang diberkati Tuhan, kita akan menerima mahkota kemuliaan dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya segmen ini akan memberkati
memberkati sahabat sekalian. Mari tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Bukankah ada pujian berkata, mataku tertuju padamu. Sahabat yang diberkati, ini pujian yang sangat memberkati saya, dan saya percaya juga memberkati sahabat-sahabat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada segmen berikutnya. Shalom, shalom, shalom. Haleluya.